Gimana sih, ada tips-tipsnya nggak sih? Oke, dalam menangani itu sebenarnya tetap ups and down sih gitu. Jadi kalau dibilang aku termasuk orang yang constantly bisa terus happy atau mungkin nggak moody gitu, itu nggak mungkin ya. Karena gimana pun kita manusia gitu. Tapi em, dan itu wajar banget sebenarnya menurutku penurunan atau naik mood itu. Kalau aku pribadi, Ara mencobanya dengan kayak misalnya sebulan terakhir nih aku lagi makin rajin olahraga gitu. Jadi memang karena ada tujuan untuk secara fisik juga, tapi sebenarnya kalau buat aku pribadi lumayan mempengaruhi mood sih kalau aku gitu. Jadi kalau hari itu olahraga nggak harus yang berat-berat, tapi ya mungkin karena serotonin atau endorfinnya itu naik gitu, jadi moodnya tuh bagus gitu seharian, langsung kayak berasa kayaknya gue bisa ngelakuin apa aja di hari ini gitu. Itu sama aku masih suka nulis sih, jadi ya mungkin kalau orang-orang taunya sebagai journaling gitu. Jadi kalau Mhm. lagi bete, lagi merasakan perasaan yang nggak enak gitu, biasanya aku tulis tuh membantu sih. Gitu kurang lebih. Oke. Sebenarnya itu adalah journaling itu adalah suatu apa ya, bentuk lain dari meditasi juga kali ya, karena itu terapeutik juga nggak sih untuk Yes, pikiran. I betul see, betul. wow. Nah, oke. Nah, kalau untuk aksi self love sendiri nih, kira-kira apa aja sih yang kamu terapkan untuk diri kamu sendiri? Oke, tadi journaling sebenarnya salah satunya gitu. Jadi biar kalau Mhm. misalnya lagi ada pikiran yang kurang baik tuh nggak ngeruwet di kepala aja. Dan biasanya kalau ditulis tuh kita bisa melihat ini tuh pikiran kita doang atau fakta misalnya gitu. Terus kalaupun fakta berarti harus ngapain. Jadi kayaknya lebih clear gitu kalau dibandingin disimpan di kepala aja. Selain itu Ya. sih kalau self love activitiesku tuh dengerin musik sih, dari dulu dengerin musik. Sama karena mungkin kita sekarang waktunya jadi lebih banyak di rumah, atau mungkin kita bisa bisa ngatur waktu lebih mudah. Aku lagi baca buku dan nonton film. Sebenarnya sih masih itu aja sih dari dulu gitu. Jadi baca buku, nonton film, dengerin musik paling gampang karena bisa aku lakukan di mana-mana, hampir di mana-mana. Mhm. Sama yang itu sih gitu. Nulis ternyata lumayan membantu kalau buat aku pribadi. Nice. Oke, wow, oke, itu kayaknya semuanya tipsnya sebenarnya bisa banget kita semua aplikasikan, karena at the end of the day itu sebenarnya juga untuk diri kita sendiri ya, maksudnya untuk meraih ketenangan. Karena kalau kayak kamu tadi bilang tadi, kalau pikiran kita clear, maka aktivitas yang kita lakukan mungkin juga akan lebih produktif misalkan gitu ya, Ya, betul. Dan dibanding memang daripada beda-beda ya dibanding. di tiap orang gitu yang works-nya gitu. Jadi memang harus ikutin kata diri sendiri juga sih. Kira-kira mana yang works buat aku, mana yang enggak gitu. I see. Nah, oke Manda, mungkin kita bisa langsung masuk ke topik malam hari ini, yaitu tentang Gen Z dan Women Empowerment. Nah, Mhm. apalagi kan dalam sepanjang bulan Maret ini kita tadi memperingati Hari Perempuan Internasional, kita juga memperingati Women's History Month. Nah, kalau bagi kamu sendiri nih, pertama-tama gimana sih cara kamu memaknai dan merayakan momen yang mungkin didedikasikan untuk perempuan ini? Oke, wah sebenarnya kan kalau kita ngomong tentang woman empowerment tuh luas banget dan udah banyak banget yang terjadi dari dulu sampai sekarang gitu ya. Dan bentuknya sangat sangat, sangat bermacam-macam gitu. Tapi kalau aku pribadi sih sekarang ya di titik ini memaknai woman empowerment atau yang kemarin Hari Perempuan Internasional tuh lebih kayak sebagai waktu untuk kita saling menghargai satu sama lain sih, menghargai pencapaian, menghargai posisi perempuan gitu. Lalu merayakan apa yang selama ini sudah berhasil kita suarakan gitu, yang didapatkan sebelumnya mungkin dari hak pendidikan, hak memilih gitu. Itu kan sesuatu yang kalau kita lihat dari puluhan tahun ke belakang mungkin nggak, perempuan belum bisa merasakan itu gitu. Dan selain merayakan yang sudah kita lalui, menghargai, dan menurutku memang ya kita masih harus tetap apa ya, menyuarakan sih gitu hal-hal yang mungkin sampai sekarang masih meresahkan kita. Let's say misalnya kayak ya pelecehan dalam bentuk apapun. Eh, Kalau aku pribadi sangat
sangat galak dengan catcalling gitu. Hmm. Terus ya tentang stigma wanita karir versus ibu rumah tangga itu kan yang kayak terakhir lagi rame banget ya gitu, kayak itu kan sesuatu yang sebenarnya buat aku jangan-jangan bukan hanya orang-orang di luar sana yang meributkan itu, tapi kita sesama perempuan jangan-jangan masih punya stigma itu gitu di diri kita. Itu sih Ya. buatku. Hmm. I see. Nah, kalau untuk concern tentang perempuan sendiri, kira-kira kalau kamu bisa memfokuskan satu isu yang paling jadi prioritas kamu, yang atau mungkin yang jadi concern kamu, itu kira-kira apa sih yang ingin kamu ubah atau ingin lihat perubahannya? Oke. Kalau aku pribadi, entah kenapa ya, dari beberapa tahun yang lalu itu aku lumayan concern, walaupun mungkin belum banyak aksi yang aku lakukan gitu ya, atau mungkin belum ada contoh nyata. Aku concern di child marriage atau forced marriage sih, gitu. Karena child marriage, walaupun setauku data terakhir memang pernikahan anak di kita itu menurun, tapi masih ada gitu loh. Berarti kan itu bukan sesuatu yang belum selesai gitu. Terus karena kebetulan kemarin aku dapat kesempatan juga sempat volunteer di salah satu badan PBB yang memang fokusnya di woman, di population gitu. Dan sempat juga dikasih kesempatan ikut conference yang ngomongin, oh ternyata memang itu memang bukan isu negara kita aja sih gitu, itu isu global yang ternyata masih banyak child marriage, terus forced marriage dalam arti yang biasanya yang dinikahkan paksa setelah ada kejadian yang tidak mengenakan gitu ya, yang kayak gitu. Nah itu sih sebenarnya yang um, aku sangat tertarik kalau ada yang membicarakan itu gitu. Jadi kalau ada perempuan-perempuan atau ahli-ahli di bidang itu gitu, biasanya aku lumayan ngepoin tuh gitu. Jadi itu sih kayaknya topiknya Nah, kalau aku lebih di forced marriage. I see. Semoga kita juga bisa melihat perubahan baik ke depannya ya. Karena dengan kita aware dengan isu ini, kita kan mungkin juga ikut mengedukasi diri tentang apakah itu campaign apa sih yang bisa kita perbuat untuk membuat itu jadi lebih baik lagi. Amin, I see. amin. Nah, Manda, yes, amin. Nah, Manda, kalau kita balik ke topik perempuan lagi, Ya. kira-kira kalau kamu bisa mendeskripsikan sebenarnya kekuatan perempuan yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Oke. Buatku ya, maksudnya buat aku perempuan itu kekuatannya gak harus sesuatu yang spesifik, tapi buatku perempuan tuh kekuatannya adalah karena dia utuh gitu. Jadi buatku perempuan tuh utuh tanpa embel-embel apapun. Kayak misalnya status, pekerjaan, pasangan. Buat aku tuh itu udah strong tanpa harus ada embel-embel itu gitu. Jadi sebenarnya sama seperti laki-laki maupun kelompok gender lainnya gitu. Bahkan yang mungkin menurutku lebih bikin perempuan jadi spesial adalah ya karena memang kita dikasih gift untuk uh, kita bisa melahirkan gitu, kita punya masa Hmm. menstruasi gitu, kita punya hormon-hormon yang mungkin secara biologis laki-laki nggak punya gitu. Dan kayaknya kalau orang di luar sana ngelihatnya kayak aduh jadi perempuan tuh repot ya gitu, ada sakitnya, ada ininya, ada itunya gitu, but that's what make us strong gitu. Jadi kayak itu sih menurutku yang keren gitu, itu secara biologis dan tanpa status sosial apapun menurutku perempuan sudah kuat dan utuh gitu. Jadi uh, nanti jadi kekuatan jadi beragam banget gitu, bisa nanti jadi ahli di bidang pekerjaannya, bisa nanti ya memang karena dirinya mungkin memilih untuk sekolah dulu gitu. Buat aku sih kekuatannya ya itu gitu, nggak ada satu hal spesifik, ya emang utuh dari awal, emang udah kuat. Ya, setuju banget. Nah, Manda, kalau di era modern ini, apa sih yang paling kamu syukuri dari menjadi seorang perempuan di era modern ini? Hmm, uh, yang pasti itu ya, kayak aku bersyukur karena mungkin kita tidak perlu melalui masa-masa di mana nenek moyang kita memperjuangkan hal-hal yang sekarang tinggal kita nikmati gitu, tapi yang masih terus kita perjuangkan beberapa hal lainnya gitu. Itu sih yang mungkin sekarang kita sering
take it for granted gitu ya. Padahal mungkin sekolah tuh hal yang mewah banget untuk perempuan zaman dulu gitu, atau mungkin yang tadi aku bilang hak memilih, hak mungkin membawa kendaraan dan sebagainya tuh sesuatu yang bukan hal umum gitu di masa lalu. Plus dengan teknologinya sih gitu. Jadi aku mikir dengan hidup di zaman ini ya apa-apa memang jadi sangat serba dipermudah gitu, urusan perempuan gitu, untuk sekolah, untuk hal-hal yang lain, atau kayak misalnya mungkin urusan yang related to keperempuanan, misalnya udah ada aplikasi tentang menstruasi, itu kan membantu banget ya gitu, kayak kita nggak harus ngitungin atau kita nggak harus catetin terus di kertas atau di apa ya, dan itu udah sangat canggih untuk membantu kebutuhan kita. Itu sih yang aku syukuri, teknologi dan berbagai macam haknya. Ya, setuju. Nah, kalau kamu sendiri, Manda, apa sih aksi-aksi yang mungkin kamu lakukan ke diri kamu sendiri agar kamu pun merasa berdaya atau empowered? Oke. Buatku sih yang penting adalah pertama adalah belajar memahami diri sendiri dulu sih. Jadi tentang kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Itu kalau bisa di list mungkin lebih gampang ya. Kesukaan kita apa, ketidaksukaan kita apa. Dari situ kita mungkin bisa berangkat gitu. Oke, berarti ternyata aku suka ini, nggak sukanya ini. Aku lebihnya di sini, nggak lebih di sini. Mungkin aku bisa lebih apa ya? Mungkin lebih bersuara atau mungkin lebih aware di bidang apa gitu. Kayak misalnya kalau kita milih sekolah atau milih pekerjaan kan biasanya kita juga uh, ada pertimbangan-pertimbangan itu ya gitu. Uh, dan apa ya, buatku pendidikan juga masih sangat penting sih gitu. Dan pendidikan yang aku bilang juga nggak harus dalam selalu konteks formal ya gitu, tapi bisa juga informal gitu kayak life skill gitu. Terus berdaya itu kan menurutku juga tentang bukan hanya tentang diri sendiri gitu, tapi juga tentang aware sama orang-orang di sekitarnya. Jadi menurutku emang berlatih untuk empati sih gitu. Empati, mendengarkan cerita teman-teman, mungkin cerita perempuan di sekitar kita, apa yang lagi dialami gitu. Kalau kita jadi orang yang lebih aware dan lebih ya membuka mata tentang apa yang terjadi di kiri kanan kita, menurutku kita udah jadi termasuk orang yang berdaya sih. Berdaya dan memberdayakan orang-orang di sekitar. I see. Mungkin itu sebenarnya adalah aksi kecil yang kita semua sebagai individu bisa lakukan juga ya untuk uh, selain menjadi berdaya tapi juga untuk membuat impact bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga mungkin untuk perempuan lain atau mungkin untuk komunitas yang jauh lebih besar gitu ya. Hanya dengan mendengarkan, sesederhana mendengarkan. Betul. Karena mendengarkan tuh sebenarnya susah banget gitu. Kayak aku pribadi kemarin sempat kuliah di psikologi gitu kan. Aku S1 di sana dan aku akui gitu karena ya mungkin kita sebagai manusia juga memang punya tendensi untuk merespon apa yang orang bilang kan gitu. Sedangkan untuk hanya mendengarkan tuh susah, active listening tuh susah banget dan itu memang harus sesuatu yang perlu dilatih sih terus-menerus. Nah, I see. Ternyata mendengarkan pun sebenarnya butuh latihan. Yes. I see. Nah, kalau menurut kamu sendiri, Manda, apa sih yang mungkin sesama perempuan bisa lakukan, mungkin aksi kecil atau sederhana lainnya yang mungkin bisa bikin sesama perempuan itu sama-sama maju? Oke. Aku senang sih sebenarnya karena kayak sebenarnya beberapa tahun ke belakang kan awareness tentang perempuan, bantu sesama perempuan tuh udah mulai naik banget ya gitu di belahan dunia berbagai negara gitu. Dan kalau yang aku ingat sih ada satu, kalau nggak salah sekitar setahun atau mungkin less than a year, ada satu temanku, beliau adalah seorang psikolog anak yang kebetulan juga menjadi seorang ibu gitu. Nah, namanya Fatia Artia, dia seorang psikolog. Si Kak Fatia ini bikin satu komunitas, satu wadah. Setahu aku namanya Ibu Punya Mimpi. Jadi memang itu wadah khusus untuk
ibu yang mungkin memang punya mimpi-mimpi lain gitu dan perlu dibicarakan, atau mungkin perlu ada wadahnya gitu, atau mungkin mau memulai sesuatu tapi bingung nyalurinnya di mana gitu. Dan setahuku itu ada komunitasnya. Dan aku percaya bukan cuma itu sih gitu. Banyak banget gitu, kayak ada komunitas-komunitas yang saling membantu korban kekerasan seksual. Kayak gitu-gitu tuh udah cukup banyak gitu. Menurutku sih, mungkin kalau kita sebagai individu gitu ya, buatku kembali lagi kayak yang tadi gitu. Tuh mungkin bisa pelan-pelan dari ini dulu, aware sama cerita sama teman di kiri kanan tentang perempuan, dan mau mengedukasi teman kita dengan cara yang ngobrol empat mata dulu gitu. Kayak misalnya kita sadar kita punya teman yang terjebak dalam hubungan toksik gitu. Nah, ini kan lagi rame juga tuh pembahasannya, hubungan toksik lah, ghosting lah, apa sebagainya gitu ya. Nah, untuk kita yang mungkin udah punya pengetahuan yang lebih jauh, ya sesederhana coba ajak bicara teman kita gitu, bahwa kayak, yakin gak sih kalau hubungan kamu tuh hubungan yang sehat gitu, karena mau sampai kapan, karena kamu tuh berharga loh gitu, kamu nggak bisa digini-giniin terus gitu. Jadi kita datang sebagai teman aja sih, nggak perlu sebagai orang yang expert atau menceramahi perempuan-perempuan di sekitar kita gitu. Jadi emang menjadi teman yang baik menurutku salah satu langkah yang tepat gitu untuk sesama perempuan tuh saling mendukung. Ya, setuju banget. Menjadi teman baik dan datang tanpa penghakiman, tanpa judgement, itu sebenarnya apa ya? Mungkin mudah dikatakan ya, tapi sebenarnya sulit untuk dilakukan. Tapi saat kita bisa melakukannya, itu sebenarnya bisa sangat menolong kita dan orang tersebut, gitu ya. Betul. Nah, aku boleh cerita dikit nggak ya? Sure, boleh banget, boleh banget. Jadi sebenarnya ini mungkin datanya 3 tahun yang lalu ya gitu. Jadi kebetulan memang 3 tahun yang lalu aku skripsi dengan topik yang kurang lebih menyinggung hal ini gitu. Jadi tentang bagaimana orang mempersepsikan kemampuan perempuan dalam berpolitik, kalau misalnya perempuan memberikan komentar di artikel berita politik online, itu dianggap valid atau enggak, intinya gitu. Jadi kita melihat dan aku sih penelitian eksperimen ya gitu. Jadi aku bikin seakan-akan ada yang komentar tuh ada yang laki, ada yang perempuan gitu. Dan ternyata hasilnya waktu itu memang cukup signifikan, bahwa artikel berita yang dikomentari oleh perempuan dianggap tidak sevalid itu dibandingkan dengan kalau yang komentar laki-laki. Gitu, artikel berita politik. Nah, menariknya hampir 2/3 peserta penelitianku adalah perempuan. Berarti kan kalau dipikir-pikir artinya jadi loh yang raguin kemampuan sesama perempuan untuk punya kompeten ngomong di bidang politik gitu loh. Jadi kayak waktu itu akhirnya aku berkesimpulan bahwa ya mungkin memang benar di luar sana banyak yang orang-orang mungkin laki-laki yang meragukan kemampuan perempuan. Tapi cek dulu deh, kita sendiri tuh juga apakah ada batasan untuk empower wanita menurut Manda? Kalau ada, apa? Dan kalau enggak, kenapa? Oke, wow. Aku ini aku tuh rasa kayaknya pertanyaannya akan sangat sulit dan tricky ya. Tapi terima kasih loh yang buat yang nanya. Aku pun juga belajar.
em, menurutku buatku balik lagi sih gitu kayak kalau pasangan yang tepat sih pada akhirnya akan menjadi teman yang baik buatmu juga gitu kayak dan apapun ya kadang-kadang kan batasan itu tuh bukan tentang kita tuh cuman boleh sampai sini bukan gitu tapi misalnya dalam konteks hubungan gitu kadang-kadang memang kita ada waktu-waktu untuk berkompromi tapi bukannya untuk bener-bener berhenti dari mimpi kita gitu jadi kayak misalnya yaudah sampai segini cukup misalnya S1 dulu mungkin setelah itu masih ada rencana bareng pasangan atau mungkin rencana bareng keluarga apa dulu nih yang diprioritaskan gitu. Menurutku sih bukan tentang batasan ya, tapi emang kadang-kadang waktunya aja yang beda-beda gitu. Jadi ada yang go bisa dilakukan sekarang, ada yang bisa nanti, tapi bukan berarti mimpinya atau empowermentnya tuh selesai. Menurutku sih gitu. Semoga menjawab ya, Fikra Lut. Thank you Fikra Lut untuk pertanyaannya. Thank you juga Manda udah bantu jawab. Sama-sama. Nah, Manda, kalau menurut kamu sendiri sebagai mungkin untuk para perempuan muda di luar sana, apalagi para anggota Gen Z, kira-kira mereka itu apa ya yang bisa dilakukan oleh setiap individu, tapi yang paling mudahnya, paling sederhananya, yang mungkin bisa membuat mereka juga ikut merasa berdaya, tapi juga bisa memberdayakan para perempuan muda lainnya, apalagi mungkin yang masa-masa remaja, apalagi Gen Z kan mungkin yang sekarang adalah mereka yang baru banget memasuki workforce. Ya, ya. Oke, aku tuh pernah baca ya di internet atau bukan di satu artikel. Jadi kan memang sebenarnya kalau kita ngomong Gen Z diprediksikan akan menjadi generasi yang uh, dalam tanda kutip paling kaya lah sepanjang sejarah gitu. Mungkin karena kesempatannya sudah sangat luas, terus secara teknologi juga sudah sangat memadai, bahwa mungkin beberapa tahun ke depan akan ada teknologi yang kita nggak kepikiran ada sebelumnya bahkan gitu. Jadi ya sebenarnya untuk menciptakan kesempatan bagi diri sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita tuh juga sangat mudah gitu. Jadi ya kayak misalnya let's say aku aja salut sama Kylie Jenner gitu yang udah punya Kylie Beauty gitu umur berapa udah punya company dan beliau juga seorang ibu gitu yang berdaya punya anak yang mungkin kalau teman-teman ada yang ngikutin kan lucu bermanner dan sebagainya itu sih gitu jadi sebenarnya kesempatannya besar dan mudah untuk memberdayakan diri maupun orang lain tapi di satu sisi kadang-kadang aku juga merasa pilihannya juga terlalu banyak karena informasinya juga sangat banyak. Jadi memang yang perlu kita latih adalah itu sih tentang memilah-milah informasi dan mencoba fokus ke satu bidang. Itu sih yang menurutku akan agak tricky nih buat teman-teman Gen Z gitu. Jadi ya pokoknya di setiap generasi kan pasti ada plus minusnya ya gitu. Cuman mungkin kalau di Gen Z tuh memang semuanya sekarang bergeraknya tuh powernya tergantung diri sendiri. Kalau dulu apa-apa harus ada hierarkinya gitu, kayak harus ada bosnya, siapa yang menentukan gitu. Kalau sekarang tuh sebenarnya harusnya bisa gerak sendiri. Itu sih yang menurutku jadi kekuatannya Gen Z. I see, wow menarik sekali. Nah Manda ada juga pertanyaan bagus nih dari question box. Apa tuh? Gimana sih caranya untuk lebih aware dalam mencegah bullying sesama perempuan? Oke, ya, aku paham. Karena kadang-kadang kita juga nggak sadar ya, gitu. Kalau kita sebenarnya lagi ngomongin sesama perempuan juga, gitu. Kalau menurutku,
kayaknya salah satu cara yang paling aku nggak bilang ini mudah, tapi mungkin ini paling cepat bisa dilakukan adalah jangan bully diri sendiri dulu, gitu. Jadi menurutku ketika kita punya gambaran yang baik tentang kita sebagai perempuan, bahwa oh kita nih punya kelebihan ini, punya kekurangan ini, badanku tuh kayak gini loh gitu, yang mungkin nggak ideal-ideal kayak model-model, tapi badanku tuh sehat untuk membawa aku beraktivitas kemana-mana, aku nggak sakit, masih bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi aku pribadi pun juga sebenarnya masih belajar tentang itu. Jadi tentang menerima diri sendiri akan memudahkan kita sih sedikit banyaknya untuk melihat orang lain juga gitu. Makanya kadang-kadang kenapa ada yang ngerasa orang-orang yang mudah ngomongin orang lain memang biasanya dia punya semacam insecurity terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi ya menurutku itu sih. Makanya coba deh ngelihat diri kamu sebagai perempuan yang ada lebih ada kurangnya juga, dan semua orang kayak gitu. Jadi biar tidak mudah apa ya, tidak mudah refleks untuk ngebully orang lain, menurutku sih gitu. Nah, Terima kasih ya sebenarnya Tina kembali Kris. lagi. Ya, terima kasih Tina Kri. Terima kasih juga Manda udah jawab. Tapi sebenarnya kembali lagi ya ke konsep self love, karena kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri, mungkin kita juga mungkin kita ingin treat other women juga sesuai dengan gimana kita nge-treat diri sendiri juga, mungkin dengan kata-kata yang lembut, mungkin dengan perilaku yang apa ya, mungkin yang tidak negatif, mungkin gitu ya. Karena kayaknya semuanya itu harus berakar dulu dari self love. Betul, betul. Kesannya self love tuh mungkin banyak teman-teman yang bilang, aduh self love tuh bukan overrated banget ya kak, gitu. Kayaknya self love tuh udah omongan di mana-mana deh gitu. Tapi uh, ya somehow it's true gitu. Kayak aku ngerasain kayak misalnya, um, let's say misalnya tentang cara kita memandang diri kita sendiri secara fisik misalnya. Aku senang banget kayak sekarang ini tuh banyak banget ahli nutrition coach gitu, kayak misalnya kayak Kak Alvina Olivia, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang tahu atau yang ada yang follow gitu, bagaimana beliau memang encourage kita sebagai perempuan kalau misalnya mau olahraga atau mau diet, itu tuh akarnya harus dari sayang sama badan dulu. Karena kalau starting pointnya dari aduh badan gue jelek banget, gue nggak suka badan gue pengennya yang langsing kayak Kendall Jenner kok atau siapa gitu, itu akan cenderung nggak lama sih gitu. Nah menurutku pemikiran seperti itu tuh juga sebenarnya bisa diterapkan ke banyak hal. Ya salah satunya adalah dengan kita memandang diri kita sebagai ya udah, aku nggak sempurna banget kok, tapi aku sayang sama diriku. Mungkin itu akan lebih mudah ketika kita menerapkannya ke orang lain juga. I see, wow, oke. Nah, Manda kira-kira ada juga nggak sih mungkin satu nasihat atau mungkin role model kamu sendiri atau perempuan mungkin di keluarga kamu sendiri atau mungkin sosok besar di luar sana yang mungkin kamu look up juga gitu, yang mungkin itu kamu jadikan acuan untuk empower diri kamu sendiri, tapi juga untuk empower perempuan lain. Oke, role model tuh sebenarnya ya ada beberapa sih gitu. Kalau misalnya yang umum banget yang mungkin semua orang tahu gitu, aku adore Michelle Obama karena aku juga baca bukunya beliau gitu, dan di satu sisi aku memang sadar bahwa beliau punya privilege di pendidikan yang sebaik itu karena keluarganya memang sesupport itu dalam pendidikan. Kita tidak ngomong tentang uang ya gitu, karena lagi-lagi kalau kondisi ekonomi kan beda-beda banget gitu. Bahkan di bukunya Michelle Obama cerita dia bukan berangkat dari keluarga yang berada sebenarnya. Tapi aku senang sih gimana setelah itu beliau sangat mendukung perempuan-perempuan, terutama girls gitu, untuk sekolah lebih tinggi, untuk punya project gitu. Bahkan kan beliau punya foundation sendiri kan, pendidikan untuk cewek-cewek gitu.
Itu kalau orang yang jauhnya ya, gitu, Michelle Obama. Kalau yang deket, aku ada satu dosenku dulu gitu, seorang psikolog juga, karena mungkin aku kuliah di psikologi. Aku ingat sekali ini satu nasihat yang cukup nempel di kepalaku sampai sekarang, yang kadang-kadang masih suka lupa juga. Namanya Mbak Vivi. Jadi aku intinya pernah curhat sama beliau tentang permasalahan dalam hidup gitu ya. Mumpung kuliah di psikologi, jadi dosennya kita curhatin aja gitu. Sempat bilang, Manda, gini ya, satu, gak enakan adalah masalah besar. Jadi aku tuh sebenarnya termasuk anak yang lumayan gak enakan gitu. Tapi dia bilang, Manda, gak enakan tuh masalah besar, bukan masalah kecil. Jadi harus belajar lebih speak up dengan apa yang ada di kepala dan di hati, tapi dengan cara yang baik ya gitu. Jadi bukan cara yang menyakiti orang, tapi kita harus cukup asertif dengan apa yang jadi pendapat kita. Kedua adalah dia bilang, kita tuh mau seberusaha apapun, kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang gitu. Bisa mungkin, tapi akan capek banget kamunya. Jadi itu kata-katanya Mbak Vivi, dosenku, yang aku tuh sampai sekarang, aduh, kalau lagi down atau kalau lagi, aduh ini bener gak ya, tapi kan nggak merugikan orang lain, cuman kok masih nggak enak ya gitu. Nah itu tuh menurutku juga bisa diterapkan juga di mana-mana gitu, kayak nggak enakan, apalagi kalau misalnya isunya tentang uh, pelecehan atau kayak catcalling gitu. Tapi banyak cewek-cewek di luar sana yang terbantu karena kita berani ngomong misalnya. Atau ya itu yang tadi, kalau kita nggak bisa nyenengin semua orang ya memang susah sih gitu. Jadi kayaknya berangkat dari apa yang kita yakini benar dulu sih, selama itu nggak ngerugin orang lain. Jadi itu sih yang aku ingat, Michelle Obama dan dosenku namanya Mbak Vivi. Wow, itu juga sebenarnya adalah nasihat yang kalau aku sendiri pribadi nih dengernya kayak enlightening. Keren. Syukurlah, mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga, oh iya gitu, jadi insight baru. Asik. Asik. Nah, Manda, ada juga nih pertanyaan bagus dari Question Talk. Kak, gimana sih caranya menanggapi orang-orang di sekitar yang mungkin bilang, perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti susah dapet jodoh. Gimana Tadi cara sempat kita menanggapinya? singgung Kamu bentar mungkin ya. punya tips. Oke, aduh, aku termasuk yang sebenarnya agak gemes dengan statement ini ya. Kayak, aduh, kenapa gitu? Aku pribadi ngerasa gini, perempuan kan ketika selesai sekolah mau bekerja di bidang apapun, ya pendidikan tuh penting gitu. Karena kan banyak juga yang kayak, ya ampun sekolah tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya di rumah aja. Hei, nggak di rumah aja, ngurusin anak tuh berat banget loh tanggung jawabnya gitu. Kayak siapa nanti yang ngedidik anaknya? Apalagi kalau konteksnya lagi pandemi kayak gini, nggak ada yang ke sekolah. Kan siapa yang ngajarin anaknya kalau bukan ibunya gitu. Kalau ibunya nggak paham banyak hal, ya akan susah gitu. Dan apa ya, menurutku kayaknya pasangan yang baik atau orang yang baik untukmu nantinya akan mengerti tentang pilihan hidupmu sih, kalau misalnya kamu pengen sekolah yang tinggi gitu. Karena aku punya teman yang perempuannya sangat sekolah tinggi, pasangannya tidak setinggi, tingkat pendidikannya tidak setinggi dia, tapi pasangannya orang yang sangat 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 suportif. Jadi kayak ada kok gitu loh orang di luar sana yang mau menerima kita, yang seneng mengembangkan dirinya gitu. Jadi menurutku jangan takutlah sayang, kalau kamu sekolahnya tinggi kan nanti berarti kamu juga jadi orang yang bermanfaat buat orang banyak gitu loh. Ya, setuju. Setuju banget. Karena sebenarnya kalaupun diri kita sendiri sukses, itu sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga sebenarnya untuk orang lain. Untuk True, lingkungan kita betul juga. betul. Ini.
Thank you pertanyaannya Febrina, dan thank you lagi Manda udah jawab. Iya, sama-sama Giva. Terima Oke. kasih Febrina. Nah, kalau Manda, kalau kamu sendiri, kira-kira pernah juga nggak sih menghadapi tantangan yang berat selama menjalani karir, mungkin karena masih ada batasan gender mungkin di bidang kerja kamu? Kalau pernah, gimana sih cara kamu menanggapinya atau menghadapinya? Oke. Kalau di bidang kerjaan dan sekolah, aku sih alhamdulillah nggak pernah ngerasa ya gitu, karena kayak ya mungkin aku bertemu dengan orang-orang film yang sangat sadar bahwa kemampuanku atau mereka mempercayakan aku dalam film tuh bukan karena aku perempuannya atau bukan karena Hmm. apapun yang related to my gender gitu, tapi ya memang oh, Manda suka acting, Manda punya kemampuannya, Manda bisa Hmm. apa, secara mungkin ya secara fisik kita bukan bilang fisiknya bagus atau enggak, bukan gitu, tapi lebih ke Hmm. oh, Manda memang masuk nih di deskripsi karakter yang ingin kita kita masukkan di film ini gitu. Jadi lebih ke situ. Dan untungnya Hmm. aku juga merasa kalau di industri film sendiri tuh sekarang juga udah makin banyak filmmaker perempuan yang feminis juga pula gitu, kayak Mbak Gina Esnur gitu, yang sangat aware dengan isu pelecehan di lokasi. Jadinya beliau sempat bikin aturan siapapun yang terkena pelecehan baik laki maupun perempuan silakan telepon nomor produsernya, jadi ditaruh di semua Ah, sudut lokasi syuting gitu. Itu yang aku tahu. wow. Kalau aku pribadi ya alhamdulillah di kerjaan belum merasakan dan jangan sampai, tapi di satu sisi aku tahu gitu ada teman-teman pekerja film juga yang masih apa ya, masih dianggap tidak kompeten karena dia perempuan gitu. Hmm. Kayak masih tersambung. Manda? Oke, tunggu sebentar. Sepertinya Manda agak putus-putus sedikit. Oke, halo halo. Nah, oke Apa Manda, aku bisa dengar suara kamu, tapi mukanya enggak image ya? kamu masih masih belum masih freeze. Oh, oke oke oke. Ini sebentar ya. Aku takutnya koneksinya agak-agak gimana gitu. Sebentar ya. Tapi suaranya terdengar. Yes, tapi suara kamu lancar. Oh gitu, oke. Maaf ya. Ini aku agak bingung nih harus aku apa-apain nih ya. Nah, udah belum? Nah, oke. Oke, nah, Oke. you're back. Nah, em, kalau ngelanjut tadi kali ya. Nah, dari Ya. aku tahu beberapa cerita yang kayak misalnya em, di film itu kan ada departemen yang selama ini didominasi oleh laki-laki, kayak misalnya kamera Hmm. atau Hmm. lighting gitu. Nah, Hmm. makin makin sekarang tuh makin banyak banget perempuan juga yang ikut di bidang itu, karena dan mereka Hmm. sempat direndahkan karena biasanya pekerjaan-pekerjaan itu tuh dikaitkan dengan kekuatan fisik, kayak mampu nggak sih ngangkat kamera, atau kayak iya emang kuat ngangkat lampu kayak gitu-gitu gitu. Hmm. Hmm. Itu sempat terjadi, tapi setauku makin kesini sebenarnya juga makin banyak orang-orang di luar sana yang aware gitu bahwa ya emang nggak bisa dilihat dari gendernya aja gitu. Ternyata Hmm. mampu kok gitu. Bahkan kayak kemarin aku pernah beberapa kali kerja sama director of cinematography kamera perempuan gitu, dan Hmm. mereka tidak kalah kece. Ketika kita ngeliat hasilnya juga nggak ada bedanya sama kalau dipegang sama Ya. laki-laki gitu. Masih ada Oh. kayak gitu-gitunya, cuma mudah-mudahan semakin hilang lah gitu. Amin. Nah, kira-kira kalau untuk perubahan baik apa lagi nih yang ingin atau harapannya ingin kamu lihat di masa depan nanti? Oke, perubahan baiknya ya. Harapanku ini Mhm. sih, pertama kita sebagai sesama perempuan saling support gitu dalam bentuk apapun, eh, tidak mudah meremehkan satu sama lain Hmm. dalam konteks pekerjaan atau status atau apa ya yang kayak tadi aku sempat bilang,
uh, pilihan untuk memiliki keturunan atau tidak gitu. Itu kan itu pilihan yang sangat personal ya gitu. Jadi itu sih satu gitu. Dan kedua, um, apa ya, harapanku juga bukan hanya perempuan-perempuan yang aware, tapi teman-teman di luar sana, laki-laki maupun kelompok gender lainnya juga uh, banyak yang tumbuh menjadi teman-teman yang saling support, yang sama-sama mendukung hak-hak perempuan juga sih gitu. Dan aku senang sekali karena sebenarnya di luar sana tuh juga banyak teman-teman cowok yang ikutan speak up sebenarnya tentang hak-hak perempuan ini gitu. Jadi harapanku di luar sana semoga semakin banyak lah teman-teman yang kayak gitu. Amin. Nah, tapi Manda dengan apa ya, mungkin Gen Z sekarang yang apalagi mereka digital native, mereka juga kayaknya lebih melek dan lebih aware dengan isu-isu terkini, bukan hanya isu lokalnya tapi juga isu global. Tapi kira-kira ada nggak sih perubahan-perubahan baik yang kamu amati atau yang kamu lihat sampai sekarang, apalagi yang mungkin Gen Z itu terlibat di situ? Iya, iya. Wah, kalau memanfaatkan digital tuh udah banyak banget ya gitu. Kayak misalnya dan ini isunya juga nggak harus tentang perempuan sih gitu. Tapi misal banyak perempuan-perempuan yang bergerak gitu. Kayak misalnya Greta Thunberg gitu tentang isu global warming yang ya ampun sekecil itu udah bisa uh, Ya. speak up di depan orang banyak, di depan pimpinan negara gitu, di depan perkumpulan negara-negara gitu. Menurutku itu udah hebat banget. Terus kayak misalnya dengan teknologi ini banyak apa ya, banyak kejadian-kejadian tidak mengenakan yang teman-teman perempuan di luar sana cukup berani untuk speak up gitu, bahwa kayak misalnya ada kejadian dilecehkan lah, atau mungkin yang kemarin-kemarin tuh sempat ada yang rame yang di kamar mandi dan sebagainya itu gitu. Itu kan sesuatu yang apa ya? Ya mungkin kalau dulu persebaran informasinya ya tidak akan secepat sekarang. Nah, tapi di saat yang sama menurutku itu dia kenapa ketika Gen Z punya fasilitas untuk bisa lebih bicara, lebih aktif di digital, kita juga harus sadar bahwa kita punya tanggung jawab berarti gitu. Jadi kita punya kita juga harus sadar apa yang kita bicarakan, siapa yang kita sasar misalnya gitu. Jadi yang lain gitu ya, maksudnya kita harus tetap punya kesadaran bahwa kita harus milih-milih apa yang bisa kita share, apa yang kita bilang di sosial media gitu. Ya bukannya jadi nggak apa ya, milih-milih dalam arti ya itu dia, kayak misalnya kita punya tanggung jawab untuk kasih konten yang penting, yang positif, atau yang membantu sesama perempuan gitu. Kalau misalnya kontennya akan menimbulkan pertikaian antara perempuan gitu, kayaknya aduh nanti dulu deh gitu. Kayak ada nggak sih hal-hal yang bisa di-share yang bisa nambah insight baru orang-orang di luar sana yang mungkin penting tapi selama ini nggak pernah kepikiran sama kita. Itu kan gampang banget gitu. Kayak sekarang kalau ada orang punya opini yang mungkin tidak terlalu populer tapi ternyata penting, kan sekarang bisa di share gitu. Tapi ya itu dia, share dengan tanggung jawab gitu. Jadi ya jangan sampai apa ya, menyudutkan atau merendahkan orang lain juga, yang sebenarnya juga di masa ini sulit banget nih dikontrolnya. Betul, mungkin itu juga adalah salah satu aksi yang sederhana, kecil, tapi yang bisa kita lakukan kalau kita ingin, misalkan belum bisa berkontribusi untuk dunia seluruhnya, tapi seenggaknya kita bisa bikin environment di dunia maya ini lebih positif lagi buat kita semua. Yes, yes.
I see. Nah, Manda, seru banget. Kita udah hampir sejam nih ngobrol-ngobrol. Sebelumnya thank you banget lagi karena udah meluangkan waktunya. Ih, sama-sama, Giva. Terima kasih juga sudah ngajak aku Semuanya ngobrol. sangat insightful. Ah, pasti kita senang banget karena semuanya sangat insightful. Aku yakin semua teman-teman di sini juga pasti bisa ngambil semua banyak pesan positifnya. Oke, Manda, aku punya satu pertanyaan terakhir. Oke. Kira-kira apa sih pesan yang ingin kamu berikan ke para perempuan muda di luar sana, apalagi teruntuk para Gen Z yang mungkin baru masuk workforce di Mhm. era modern ini? Gimana sih, apa ya, saran atau mungkin nasihat atau tips and trick untuk tetap berdaya? Oke, ini sebenarnya sesuatu yang eh, aku kayak nyeramahin diriku sendiri sih sampai sekarang gitu ya. Karena hidup, maksudnya kita dikelilingi oleh teman-teman, oleh teknologi digital, social media, di mana comparison sangat mudah terjadi gitu, dan kadang-kadang itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol juga kan gitu. Kita suka ngeliat, aduh kok dia cakep banget ya, kok dia bagus banget ya gitu. Eh, yang mungkin menjadi saran untuk diriku sendiri dan juga mungkin untuk teman-teman di sana adalah ya, your work, profession, status, love life doesn't define your worth. Jadi kamu adalah kamu aja udah penting banget gitu. Ya kamu ada aja udah penting. Jadi nggak harus pekerjaan yang bikin kamu jadi penting, nggak harus kamu udah nikah atau belum, nggak harus kamu memilih punya pasangan atau nggak harus kamu dalam status ekonomi yang mana gitu. Eh, sayangin dulu deh gitu diri kamu gitu, karena aku sih sederhana memikirkan, gila ya, kayaknya gue tuh udah sampai di titik ini dalam hidup dengan ups and downs-nya, dengan enak nggak enaknya. Itu tuh badan ini loh yang bawa gitu, kayak Hmm. badan kita yang mungkin bergelambir ini gitu, atau yang ada selulit ini gitu. Tapi kan mereka yang bawa kita bisa Instagram live kayak gini gitu, atau mungkin bisa ngerjain project-project lainnya. Kita yang bisa speak up tentang isu yang mungkin kita concern gitu. Jadi Hmm. itu sih, aku pun sampai sekarang belajar gitu untuk bukan hal-hal eksternal yang bikin kamu jadi berharga gitu. Kita ada aja udah Hmm. berharga. Itu sih kurang lebih. Wow. Oke, itu juga bagi aku pribadi itu adalah pelajaran baru yang mungkin aku pun harus belajar untuk terapkan. Oke, Sama. Manda, terima kasih ya sekali lagi. Thank you so much, Giva. Thank you Cosmo Indonesia sudah Thank you. mengajakku. Yes, it's our honor and pleasure juga. Pokoknya Manda, kamu sehat-sehat terus ya. Pokoknya sukses, stay safe, stay healthy, Amin. inside and out Amin, amin, tentunya. amin. Pokoknya, Mentally and physically ya. yes, exactly. Semoga kita bisa ketemu lagi di project selanjutnya atau mungkin kesempatan selanjutnya, baik virtual ataupun mungkin nanti in real life kali ya. Yes, aku siap. Siap, oke. Thank you Manda sekali lagi. Have a Thank you. pleasant night. You too. Terima kasih yang sudah join. Bye-bye. Yes. Bye-bye.